Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran dan memaparkan materi perkuliahan di pertemuan ke-6, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, di pertemuan ke-6 di sini kita akan membahas mengenai sumber agama dan ajaran Islam. Apa itu sumber agama dan ajaran Islam? Agama di sini menjadi pedoman hidup manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Manusia memiliki fitrah beragama karena dorongan spiritual untuk mengakui Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Ar-Rum Surat ke-30 ayat 30. Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam era modern seperti sekarang, pemahaman terhadap sumber ajaran Islam tentulah sangat penting agar umat tidak terpengaruh arus globalisasi dan tentunya mampu menegakkan kebenaran serta keadilan sesuai tuntunan wahyu. Di sini sedikit akan dijelaskan mengenai pengertian agama. Bahwasanya pengertian agama tentunya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi kita bahas kembali apa itu pengertian agama. Pengertian agama secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana terdapat dua kata, a yaitu berarti tidak dan gama berarti kacau atau berantakan. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Hal tersebut menunjukkan bahwa agama tentunya berfungsi sebagai pedoman hidup agar kehidupan manusia tentunya selalu menjadi arah dan harmonis. Agama juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Aspek mungkin baik dari sifat individual ataupun sosial itu sendiri. Mengapa? Karena agama bukan sekedar ritual. Di dalam agama juga mencakup sistem nilai dan moral yang membimbing manusia tentunya menuju kebaikan. Lalu apa itu pengertian Islam? Pengertian Islam di sini, kata Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, damai atau tunduk. Kata aslama yang berarti menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Islam bermakna menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam tersebut juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Apa saja aspeknya? Yaitu baik akidah, syariah maupun akhlak, dengan tujuan membentuk manusia tentunya yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, kita bahas di sini ada hakikat dan tujuan agama. Hakikat agama adalah pengakuan manusia atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan melalui ketaatan dan pengabdian kepadanya. Tujuan utama Islam ialah menciptakan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
Islam tidak hanya menekankan aspek keimanan, tetapi juga sosial dan moral, sehingga menjadi pedoman etika untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh makhluk atau bisa disebut juga rahmatan lil alamin, yang mempunyai tujuan memperbaiki akhlak, menegakkan keadilan, dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama. Dan Islam tidak hanya menekankan aspek teologis tentunya, tetapi juga ada sosial dan moral. Dan tentunya agama menjadi landasan etika dan pedoman hidup manusia. Nah, sumber-sumber agama Islam di sini ada 4, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama, As-Sunnah sebagai sumber kedua, dan adapun sumber ketiga ijma dan qiyas sebagai sumber pendukung selain Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam lainnya adalah ijma dan qiyas. Dan yang terakhir yaitu adapun sumber ajaran Islam, yang dimana sumber pelengkap ada ijtihad, istihsan, dan uruf. Selain 4 sumber pokok, Islam memiliki sumber hukum pelengkap seperti ijtihad, ihtisan, istihsan, dan uruf. Baik, di sini kita akan membahas sumber agama Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk, kasih sayang, dan furqan. Apa itu furqan? Furqan di sini pembeda antara yang benar dan yang salah. Di dalam Islam itu sendiri, segala ajaran hukum dan nilai kehidupan harus merujuk kepada Al-Quran. Oleh karenanya, kedudukan Al-Quran sangatlah tinggi. Bahkan, kedudukan Al-Quran di sini menjadi tolak ukur kebenaran bagi sumber-sumber hukum Islam lainnya. Sumber kedua yaitu As-Sunnah sebagai sumber kedua. Sunnah bisa disebut juga dengan hadis, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh umat manusia, oleh umat Islam. Peranan sunnah juga sangat penting karena menjelaskan dan menafsirkan isi Al-Quran itu sendiri. Dan sunnah di sini memiliki beberapa fungsi di dalam Al-Quran. Yang pertama, menegaskan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Contohnya kewajiban sholat dan zakat, lalu menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum, misalnya tata cara sholat, puasa, dan haji. Dan yang terakhir yaitu menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, seperti larangan memakan hewan buas. Lalu sumber yang ketiga yaitu ada ijma dan qiyas, yang dimana sumber tersebut sebagai sumber pendukung selain Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian ijma di sini bisa disebut juga dengan kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat yang tidak terdapat secara eksplisit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma menjadi sangat penting karena menunjukkan adanya kesepakatan umat Islam dalam memahami hukum-hukum Allah.
Misalnya, ijma ulama tentang keharaman menikahi ibu susuan atau keharusan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Lalu kias. Kias biasanya secara bahasa bisa diartikan mengukur atau menyamakan. Adapun secara istilah, kias biasa disebut dengan menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Biasanya dengan cara menganalogikan kepada hukum perkara lain yang serupa. Karena adanya ilah. Apa itu ilah? Alasan hukum yang sama biasanya. Contohnya di dalam kias di sini hukum larangan narkotika dianalogikan dengan larangan minum khamar. Karena tentunya keduanya sama-sama memabukkan dan merusak akal. Dengan demikian, antara ijma dan kias berfungsi sebagai sarana pengembangan hukum Islam agar tetap relevan sepanjang masa, tentunya tanpa keluar dari prinsip dan syariat Islam itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu sebagai sumber pelengkap. Yang keempat, apa diantaranya ada apa aja? Ada ijtihad, istihsan, dan urf. Ijtihad di sini adalah upaya para ulama ahli untuk menetapkan hukum atas masalah yang belum diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad hanya bisa dilakukan biasanya oleh orang yang memiliki kemampuan mendalam dalam ilmu syariat, bahasa Arab, dan usul fiqh. Lalu di sini istihsan berarti memilih hukum yang lebih ringan dan membawa kemaslahatan meskipun tanpa berbeda dengan kias. Secara zohir misalnya contohnya membolehkan transaksi sewa menyewa dalam akad tertentu demi kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, sumber pelengkap yang ketiga, urf adalah kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, contoh uruf di sini dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang berlaku di suatu daerah selama tidak mengandung unsur riba atau penipuan. Biasanya sumber-sumber pelengkap seperti ini menunjukkan fleksibilitas dan keuniversalan hukum Islam dengan adanya mekanisme seperti ijtihad dan istihsan. Lalu Islam mampu menjawab berbagai persoalan baru dalam masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya tentunya. Adapun hierarki dan keterkaitan antara sumber, keempat sumber tersebut tentunya membentuk sistem hukum yang saling melengkapi antara Al-Quran menjadi dasar tertinggi, lalu sunnah berfungsi menjelaskan, sedangkan ijma dan qiyas mengembangkan hukum dari kedua sumber tersebut. Dan semua ketetapan hukum tentunya harus sejalan dengan Al-Quran dan sunnah agar ajaran Islam tetap murni, dapat diterapkan sepanjang zaman. Selanjutnya di sini ajaran Islam dan implementasinya dalam kehidupan manusia. Di sini ada 3 pokok ajaran Islam, yaitu di mana ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ketiga pokok utama yang saling berkaitan ini yang membentuk kepribadian Muslim tentunya secara sempurna atau bisa disebut juga dengan insan kamil. Di sini ada akidah. Kata akidah berasal dari kata akoda yang berarti mengikat atau mengokohkan. Akidah di sini bisa berarti juga keyakinan yang kuat dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah tentunya merupakan fondasi utama dalam agama
Tanpa adanya akidah yang benar, amal perbuatan seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam juga biasanya mengajarkan tauhid sebagai inti keimanan, yaitu meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tauhid juga menjadi landasan bagi seluruh aktivitas karena biasanya dengan tauhid seseorang akan tunduk sepenuhnya kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syariah. Syariah di sini secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Yang menggambarkan jalan menuju kehidupan yang bersih dan suci. Biasanya secara istilah syariah di sini artinya seluruh ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama makhluk. Syariah biasanya mencakup dalam bidang ibadah, hubungan dengan Allah, atau dengan muamalah, hubungan dengan manusia. Adapun dengan dalam ibadah, syariah mengatur tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau dalam muamalah, syariah mengatur hal-hal seperti jual beli, perkawinan, warisan, hingga tata kelola pemerintahan. Dan syariah di sini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tentunya dengan menjaga hal-hal pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan penerapan syariah diharapkan tentunya tercipta kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Lalu yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu merupakan perwujudan dari akidah dan syariah. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti huluk atau perangai, watak atau kebiasaan. Di dalam Islam, akhlak berarti sifat-sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang menuntunnya untuk berbuat baik dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya akhlak menjadi indikator utama keimanan seseorang. Islam tentunya tidak menekankan ritual ibadah, tetapi juga perilaku moral dan etika sosial. Nah, oleh karenanya pembinaan akhlak tentunya harus menjadi prioritas utama dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat Islam. Selanjutnya di sini ada implementasi ajaran Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial dan bernegara. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia maupun lingkungan sosial. Ajarannya harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan agar terciptanya masyarakat adil, harmonis, dan bermartabat. Adapun dalam kehidupan pribadi, Islam biasanya diwujudkan melalui ibadah yang tulus dan pengendalian diri. Nah, seseorang muslim dituntut untuk senantiasa menjaga hubungan spiritual dengan Allah melalui sholat, puasa, dan doa ataupun zikir. Selain itu juga Islam menuntun manusia agar menjaga kebersihan hati, kejujuran, disiplin, serta tanggung jawab. Adapun dalam kehidupan sosial, Islam menekankan pentingnya persaudaraan atau bisa disebut dengan ukhuwah, keadilan, tolong-menolong dalam kebaikan tentunya. Islam juga mengajarkan bahwa setiap muslim tentunya memiliki tanggung jawab soal sosial terhadap sesamanya. Contohnya kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang lemah. Nah, hal tersebut tentunya merupakan wujud dari implementasi ajaran Islam dalam bidang sosial. Contoh lainnya seperti sedekah, itu salah satu instrumen nyata dalam menciptakan keseimbangan sosial ekonomi di tengah masyarakat.
Dan implementasi yang ketiga yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini mendorong terbentuknya pemerintah yang adil dan menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip dasar Islam seperti musyawarah, keadilan, dan amanah tanggung jawab merupakan pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik tentunya. Karena bila negara yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam biasanya akan mencerminkan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, lalu dapat diharmoniskan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Karena di antara keduanya tentunya menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan sosial. Di sini kesimpulannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga adalah sistem hidup yang menyeluruh atau kafah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama dan alam, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Islam melalui akidah, syariah, dan akhlak yang membentuk pribadi yang bertakwa serta masyarakat yang adil dan sejahtera, dan nilainya sejalan dengan Pancasila dan menjadi pedoman menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan materi perkuliahan di pertemuan ke-6. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ilmu Keguruan FKIP semester 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu berikutnya di sini ada tugas. Silahkan tugas dikerjakan dan dikumpulkan melalui link GCR dalam bentuk video. Marilah kita akhiri untuk pemaparan materi pembelajaran hari ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.